ini lanjut lagi ya, tadi validasi, kemudian validasi nanti itu Anda mengirimkan file-file yang sudah Anda buat modul ya, kemudian nanti akan saya validasi, akan saya review, nanti akan saya upload lagi. Kemudian uji coba. Nah, uji coba ini sebenarnya kalau modul yang sebenarnya itu melakukan uji coba. Jadi uji coba ini kita uji cobakan kepada si peserta didik ya, tapi terbatas. Namun untuk yang tugas pembuatan modul ini tentu tidak serumit itu, sehingga tidak perlu uji coba ke si siswa. Tapi untuk revisi ya, untuk revisi itu wajib, berarti nanti Anda setelah divalidasi, kemudian tetap Anda revisi, baru nanti modulnya itu kalau sudah oke, baru akan saya nilai. Itu dia langkah-langkah penyusunan modul yang ingin Ibu sampaikan. Nanti kita akan lihat lagi, akan Ibu jelaskan juga panduan penyusunan modul yang ada di e-learning itu yang sudah Ibu lampirkan. Mungkin ada yang beberapa mahasiswa yang belum paham, nanti akan Ibu bahas. Namun, Ibu menginginkan Anda memang paham dulu seperti apa yang akan Anda buat ini. Jadi modul itu tidak harus formatnya seperti ini, formatnya seperti Anda bisa lihat contoh, itu sangat banyak sekali ya contoh-contoh yang ada di internet, itu sangat banyak sekali. Ada modul SD, modul SMP, kemudian modul SMA, itu sangat banyak sekali contohnya. Itu bisa dijadikan pedoman ya, bukan berarti Anda mengkopas, tapi pedoman bahwa oh seperti ini gitu. Nanti kalau seandainya loh kok ini seperti ini bikin modulnya, wah saya buat modul ini melihat pedoman yang ini Bu, itu akan kita diskusikan. Jadi jangan takut salah, sehingga nanti yang ada Anda akan nggak jadi-jadi bikin modulnya. Oke, kita lihat ya di sini ada ini sudah sangat banyak nih. Ada modul, contoh modul ya, kemudian ada juga modul pemrograman dasar, produktif, RPL. Oke, kita lihat. Di sini di cara menulis modul pembelajaran ini sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Lihat di sini ada daftar isi, kemudian manfaat modul, kemudian menjadi bahan belajar mandiri, alat evaluasi. Di sini sudah ada komponen lagi nih, ada petunjuk nih, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada lembar kerja, ada kunci jawaban gitu ya. Nah, di sini ada kerangka modul. Di sini juga ada penyusunan kerangka modul, menulis rincian program, ukuran format, ukuran huruf, semuanya ada di sini. Anda bisa cek, bisa lihat. Ukuran format, kita lihat. Ukuran formatnya ternyata bisa pakai folio, bisa F4, menggunakan font 10 atau 11, standar normal menggunakan spasi, antar baris 1 atau 1,5 saja. Ini kan sebenarnya udah panduan yang cukup-cukup, kalau menurut Ibu ya, ini kalau Ibu sih sudah sangat-sangat paham gitu. Kemudian kerangka modul. Nah, di sini kan sudah ada kerangka modul. Anda bisa tinggal klik-klik aja di bagian daftar isi tadi, itu bisa diklik-klik aja tuh. Diklik ukuran format, kerangka modul, kemudian apalagi di sini tahap review dan uji coba nih. Kita memang harus review dan uji coba, tapi karena kita ya terbatas ya, maksudnya ini hanya dari nanti hasil dari mata kuliah ini itu hanya sekedar untuk memenuhi tugas. Jadi memang ya simple aja modulnya gitu ya, itulah intinya lah gitu. Nih dia ada kerangka modul, itu ada halaman sampul, kemudian halaman sampul berarti cover. Nah, cover ini memang kalau yang lain tentu biasa-biasa saja, tapi kalau untuk informatika tentu harus berbeda, harus juga bagus gitu ya. Ini ada contoh dari modul belajar siswa itu kelas 5 tema 4 subtema 1, ini kelas 5 nih ya, modul siswa kelas 5. Ini halaman sampulnya luar biasa loh. Ya, jadi covernya itu jangan cover putih polos biasa aja, itu di Word aja, itu banyak sekali untuk cover itu seperti apa gambarnya, jenisnya. Nah, jadi ini bisa kita jadikan pedoman gitu. Covernya itu bermacam-macam, seperti ini modul produktif RPL. Nih, dia ada seperti ini. Nah, ini kan ada juga ya, maksudnya ya adalah gambarannya sedikit, tapi yang tadi tuh luar biasa bagusnya gitu. Oke ya, jadi ini contoh-contohnya. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar Ibu rasa semuanya bisa. Itu bisa dilihat. Di sini juga ada kata pengantar. Mana tadi sambutan kalau di sini namanya ya. Itu ada kata pengantar. Nanti Anda juga bikin kata pengantar seperti ini.
Atau kalau di sini ada nggak kata pengantarnya? Nah, dia ada beberapa, oh tidak ada kata pengantar. Nah, tadi Ibu bilang modul yang baik itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan atau standar yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian daftar isi, sudah pasti bisa juga membuat daftar isi. Untuk peta kedudukan modul, ini sementara kita abaikan dulu, karena memang kita membuat modul ini hanya memilih salah satu KD, jadi tidak semuanya, sehingga untuk pemetaan modul belum bisa kita buatkan. Kalau glosarium ini saya rasa juga semuanya sudah paham ya, di sini ada contoh dari glosarium, itu kata-kata yang istilah-istilah ya, istilah-istilah yang orang awam tidak tahu, atau misalnya istilah-istilah informatika, istilah-istilah dari bahasan digital, mungkin itu yang nanti dibahas pada glosarium. Jadi glosarium itu seperti istilah-istilah yang arti dari istilah yang tidak awam gitu ya. Kemudian ada lagi pendahuluan, kemudian pembelajaran. Nih ada kegiatan belajar 1. Nah, di sini itu bisa kita lihat bahwa ada tadi komponen dari modul ya, komponen dari modul ini ada petunjuk, maka bisa kita lihat ya, petunjuk di sini itu contohnya seperti ini. Nih, petunjuk bagi orang tua dan siswa. Ini kan modulnya untuk orang tua dan siswa di rumah gitu ya, belajar di rumah. Tapi kalau misalnya untuk kita sebagai, atau kita membuatkan untuk siswa SMK, tentu petunjuk bagaimana cara penggunaan modul gitu. Jadi nanti Anda jelaskan. Itu Anda bisa lihat sangat banyak sekali modul yang bisa Anda lihat, kemudian Anda pelajari, Anda buat. Jadi nggak ada penetapan harus seperti ini formatnya, harus seperti ini, tidak. Anda bisa lihat contoh-contohnya di internet sangat banyak sekali. Jadi nanti silakan Anda lihat. Kemudian ini jadikan dia pedoman. Ini tahapan penulisan modul, kemudian ada kerangkanya. Ikuti saja. Nah, nanti kalau sudah Anda belajar, sudah Anda buat, nanti Anda kirimkan, Anda upload di Learning, saya cek, saya review, mana yang nanti diperbaiki, silakan perbaiki, upload kembali. Nanti kita lihat lagi, kalau seandainya ada perbaikan lagi, perbaiki sampai nanti modulnya oke. Nanti kita bisa lihat berapa kali perbaikan. Jadi jangan dihapus, karena itu nanti sebagai panduan kita bahwa kita paham atau tidaknya membuat modul ini. Oke Ananda ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Jadi dibaca betul-betul panduan menulis ini. Insya Allah Ibu yakin Anda semuanya pasti bisa membuat modul, apalagi hanya dengan 1 KD. Oke Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.